Hari ini saya mau bikin video lagi guys tentang materi non-par. Kebetulan besok kelas saya itu maju presentasi, jadi sekalian bikin. Nah ini mau bahas mengenai uji Cochrane. Di sini saya udah tulis ya. Jadi uji ini tuh digunakan saat ada sebanyak lebih dari 2 sampel berpasangan. Jadi ada K-sampel. Dan tujuannya itu untuk menguji apakah ada perbedaan antar perlakuan. Jadi biasanya kan di McNemar kan cuma ada 2 kan perlakuannya. Nah ini perlakuannya ada sebanyak K. Nanti ada contohnya. Nah uji ini tuh dilakukan saat datanya minimal skala nominal. Biasanya emang kategorinya isinya datanya itu sukses sama gagal. Sukses itu 1 dan gagal itu 0. Misalnya suka dan tidak suka. Sukanya 1, tidak sukanya 0. Nah, data-datanya terdiri dari reaksi dari N subjek terhadap K perlakuan yang diberikan secara berurutan atau bergantian. Hipotesisnya seperti ini ya, H0-nya proporsi dari masing-masing perlakuan itu sama. H1-nya itu terdapat minimal ada 1 yang berbeda. Statistik ujinya menggunakan Q, di mana ini K-nya perlakuan, terus GJ dan G kuadrat J ini terhadap perlakuan ya, karena perlakuannya itu J sama dengan 1 sampai K. Ini sigma, makanya sigmanya ini K. Jadi ada per kolom nanti ada totalnya, ada GJ total masing-masing di kolomnya. Sedangkan di bawah ada LI dan LI kuadrat. Nah, LI karena masing-masing I sama dengan 1 sampai N itu maksudnya per baris ya. LI jadi nanti total per barisnya gimana, kuadrat juga tinggal dikuadratin. Sedangkan wilayah kritisnya akan tolak H0 jika Q-nya lebih dari, nah ini dibandingin dengan K-square alpha K-1, karena perlakuan tadi, misalnya ada 3 perlakuan ya, K-square alpha 2, derajat bebasnya 2. Nah untuk lebih jelasnya kita akan latihan saja ya. Nah ini soalnya seorang manajer marketing sebuah perusahaan ingin menguji, perusahaan kecantikan ingin mengetahui dari 4 varian masker. Jadi ada 4 K, K-nya sama dengan 4 wajah yang diproduksi oleh perusahaannya. Nah, varian mana yang paling disukai oleh konsumen? Ia melakukan survei terhadap 20 konsumen menggunakan taraf nyata 5% dan menghasilkan data berikut. Nah, saya ketik di Excel datanya. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan varian masker wajah yang disukai para konsumen? Nah, datanya itu kayak gini. Di sini ada 20 responden dengan maskernya ini ada 4 A, B, C, D. Jadi kita tadi mau ngapain dulu ya? Jadi tentukan LI sama GJ-nya. I-nya kan I sampai N, jadi LI-nya itu ada di kanan. Ini LI. Ada LI kuadrat. Nah, LI definisinya itu total masing-masing baris. Jadi di sini misalnya ada 1 0 1 1 1 berarti ada 3. Jadi nah tinggal ditarik. Nah, LI kuadrat berarti ini tinggal dikuadratkan. Nah, untuk G-nya itu ke bawah ya. Di sini ada GJ misalnya kita tulis. Nah, berarti ini sum yang berarti ada 4 GJ-nya. J-nya 1 sampai 4. Nah, GJ kuadrat
ini sama dengan ini dikuadratkan. Udah dapat. Ini masing-masing komponen yang kita butuhkan sih. Jadi untuk mengerjakan soal tadi sebenarnya tetap kita menggunakan langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, kita tuliskan langkah pengujian. Menentukan H0 dan H1. H0 adalah proporsi varian masker yang disukai sama. Dan yang satunya menyesuaikan ya. Berarti ada minimal satu, ada yang berbeda gitu ya. Jadi tetap yang kedua langkahnya itu menentukan titik kritis. Taraf signifikansi yang kita gunakan tadi kalau nggak salah 5%. Dan yang ketiga menunjukkan wilayah kritis. Jadi H0 ditolak saat statistik hitungnya itu lebih dari sama dengan chi-square, berarti chi-square alpha. Harusnya 1 min alpha ya. Berarti di buku ada ralat ya. 1 min alpha berarti 0,95, terus derajat bebasnya K-1. Jadi ada 4 perlakuan, jadi ada 3, derajat bebasnya 3. Jadi sebelumnya kita mau cari chi-square nilai itu dulu ya. Chi-square-nya ini kita cari di buku dulu. Kita pause dulu. Dapat 7,81. Oh iya, tadi bukunya nggak salah sih, modulnya. Karena yang di modul itu tabelnya namanya right tail probability. Jadi yang di arsir dan di kanan. Jadi benar dia bilang chi-square alpha, K-1. Jadi bebas sih, tergantung tabel nyediain distribusinya itu yang di arsir kirinya atau kanannya. Nah ini sama-sama nanti dapatnya 7,81 intinya. Nah lanjut tahap keempat yaitu menentukan statistik uji. Statistik ujinya yaitu Q tadi. Kita tinggal masukkan isinya tadi ya. K-1 berarti 4-1, K4 sigma GJ kuadrat. GJ kuadrat ini kita dapat ini. Karena sigmanya sampai 4 jadi ditambahkan 4. Dan di sini tadi nilainya yang minus sigma GJ kuadrat. 2, 11, 17, 9. 2 plus 11, 17, 9 dikuadratkan. Nah ini ada di dalam kurung yang ini ya. Nah kemudian semuanya dibagi 4 sigma LI. Sigma LI tadi dapat banyak ya, sebentar ya. Udah saya jumlahkan jadi dapat 3987. Nah ini dikali 39 dikurangi 87. Nah ini dihitung-hitung ya. Sebentar ya, saya hitung dulu. Nah ternyata ini dapatnya nilainya 19,95. Jadi selanjutnya kita langsung bisa mengambil keputusan. Nah karena Q sama dengan 19,95 lebih dari chi-square 0,95, 3 yang sama dengan 7,81, maka tolak H0. Jadi langkah bisa tinggal kita interpretasikan ya. Kesimpulannya dengan taraf uji 5% cukup bukti
Cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada perbedaan proporsi yang disukai dari varian masker. Gitu sih kira-kira. Waduh, udah 10 menit. Jadi pas. Nah, sampai jumpa di video berikutnya ya. BTW saya lupa play musik. Nanti di video berikutnya saya play musik.